kembali bersama saya Ayu. Apa kabar? Kali ini kita akan membahas isu kontemporer pada dunia ASN. Kali ini saya akan ditemani bersama ASN, narasumber-narasumber kita. Silakan perkenalan diri. Halo, nama saya Agnes Admira Hajeng, bisa dipanggil Agnes. Saya adalah arsiparis terampil di Kedeputian Logistik dan Peralatan. Selanjutnya, Hai, saya Amalia. Saya perata komputer terampil di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. oke kakak-kakak, aku mau nanya dong, menurut gap analysis, apa aja sih contoh-contoh dari isu-isu kontemporer yang sekarang ini terjadi? Ada banyak banget sih sebenarnya contohnya korupsi, money laundry, dan radikalisme. Izin menambahkan ya Kak Ayu, kalau menurut saya dalam isu kontemporer di dunia ASN ini, contoh lainnya itu seperti digitalisasi, transformasi birokrasi, lalu netralitas ASN dalam politik, dan yang terakhir mungkin adalah work-life balance. Oke. Wah, banyak sekali ya contohnya kakak-kakak. Mungkin akan kita bahas nih, salah satunya adalah tentang korupsi. Menurut kakak, gimana sih perbedaan kondisi yang diharapkan dengan kondisi lapangan yang ada saat ini? Silakan, mungkin Mbak Kamel bisa menambahkan. Ya, dalam kondisi ideal tentu saja kami mengharapkan para ASN ini dapat bekerja dengan jujur, penuh dengan integritas, dan mementingkan kepentingan masyarakat. Namun, data dari KPK menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan ASN dan pejabat publik. Banyak sekali terjadi suap, gratifikasi, dan penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Wah, berdasarkan hal yang tadi udah Kak Amel sampaikan, berarti terlihat sekali ya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan keadaan yang sebenarnya. Iya, betul. Memang pada kenyataannya kesenjangannya besar sekali. Padahal tindak korupsi tersebut dapat menurunkan kepercayaan publik dan merugikan keuangan negara kita sendiri. Menurut Kak Amel, apa sih penyebab dan tindakan nyata yang dapat meminimalisir hal tersebut terjadi? Penyebabnya bisa dari rendahnya integritas dan moralitas seseorang, pengawasan internal yang lemah, dan ketimbangan tunjangan dan beban kerja. Hal yang dapat kita lakukan untuk meminimalisir tindak korupsi tersebut adalah dengan adanya whistleblower system dan sanksi tegas dan publikasi kepada pelanggaran korupsi tersebut. Oke, wah terima kasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Sekarang kita jadi tahu bagaimana pengendalian tidak korupsi di dunia ASN. Sekarang kita akan pindah ke narasumber kedua. Oke, Kak Agnes, aku mau bincang-bincang nih tentang digitalisasi di dunia ASN itu seperti apa sih? Bagaimana kondisi ideal dan keadaan ini yang sekarang terjadi? Ya Kak, jadi ASN kan dituntut ya untuk bisa adaptif terhadap teknologi digital dalam pelayanan publik. Nah, tapi dalam kondisi ideal memang ASN diharapkan untuk bisa menyesuaikan diri dengan sistem-sistem terbaru dalam bekerja, serta dituntut juga untuk mampu berinovasi dalam bidang teknologi. Cuman dalam kondisi aktualnya di lapangan itu banyak ASN yang sudah terlanjur nyaman untuk menggunakan sistem-sistem yang lama dan enggan untuk belajar menggunakan sistem-sistem yang baru, terutama mungkin untuk ASN yang sudah berumur sih Kak, seperti itu. Iya sih Kak, biasanya memang pegawai-pegawai lama memang sudah terbiasa ya dengan sistem-sistem Itu yang Kak. lama. Lalu menurut Kakak, kesenjangan yang terjadi seperti apa sih Kak? Kesenjangannya mungkin ya karena ada beberapa ASN yang sudah mulai menggunakan sistem baru, tetapi ada juga ASN yang masih menggunakan sistem lama, sehingga itu tentu saja menimbulkan kendala ya dalam kita bekerja, karena kan dalam menghasilkan pekerjaan yang baik seharusnya kita bekerja dalam satu sistem saja, seperti itu Kak Ayu. Oke. Ya oke Kak, tadi kayak yang udah aku tanyakan pada Kak Amel. Jadi menurut Kak Agnes nih, gimana sih apa penyebab terjadinya hal tersebut dan bagaimana nih tindakan atau cara nyata dalam mengurangi dampaknya?
Oke Kak, penyebabnya itu bisa dari kurangnya pelatihan yang relevan, perubahan sistem kerja, dan kesenjangan kompetisi digital. Cara mengatasinya bisa dengan sosialisasi dan edukasi, pendekatan personal, dan monitoring serta evaluasi berkala. Seperti itu Kak menurut saya. Wah, seru banget ya obrolan kita tentang isu-isu kontemporer yang ada di dunia ASN, mulai dari korupsi, digitalisasi gitu. Iya sih, jadi untuk memawas diri dengan adanya korupsi ini sepertinya kita harus meningkatkan tentang moralitas dan integritas diri kita. Dan tentu saja sebagai ASN kita harus tetap memperbaharui skill, di mana digitalisasi yang sekarang semakin modern, jadi kita juga harus memperbaharui skill-skill kita. Oke kakak-kakak, terima kasih ya sudah datang di podcast ini. Maaf kalau misalkan ada kesalahan kakak dari podcast ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ayu.